Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, NIM 2001-0019, program studi PENBI. Di sini saya akan menjelaskan proses bangkitnya ataupun proses lahirnya Angkatan 66. Angkatan 66 itu lahir pada tahun 1966. Di angkatan ini kita menyaksikan banyak ledakan pemberontak dari kalangan penyair-penyair, pengarang, dan cendikawan. Konsep Angkatan 66 adalah Pancasila. Mereka memakai ideologi Pancasila sebagai lambangnya. Sebagai pemberontakan pada lahirnya Angkatan 66 itu banyak terjadi pemberontakan ataupun banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah proses terjadinya gerakan 30 SPKI yang menjadi bahan pembicaraan ataupun menjadi sejarah bagi kita, Pak. Mungkin semua sudah tahu bagaimana kejamnya PKI terhadap para jenderal-jenderal kita. Dan terjadinya pemberontakan itu membuat orang memprotes dan mendemo pemerintah, dan mereka menuntut 3 hal akan protes mereka itu. Dan adapun kisi-kisi dari protes orang itu ialah membubarkan PKI, membentuk lain kabinet Dewi Kora, dan turunkan harga barang. Tuntutan ini mencerminkan semua hati nurani rakyat yang telah terjadi daripada gerakan-gerakan itu. Selanjutnya saya akan membahas puisi. Saya membahas tentang puisi dan drama dan prose. Selanjutnya saya akan membahas tentang puisi, drama, prosa Angkatan 66. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada saat ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa yang menentang kepemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada orde ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri puisi orde ini adalah sebagai berikut. Isinya dianggap lebih penting daripada bentuk bahasa yang bebas. Kebanyakan bertema pahlawan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama, dipengaruhi pujangga dunia, tetapi tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa. Beraliran idealisme. Adapun salah satu puisinya ialah demi amanah dan beban rakyat, kami menyatakan seluruh dunia telah bangkit dari tanah air, sebuah aksi perlawanan terhadap kepalsuan dan kebohongan yang bersarang dan berkuasaan orang-orang pemimpinan gadungan. Puisi-puisi pada Angkatan 66 itulah mengandung dari protes kebijakan pemerintah pada saat itu. Puisi yang dikumpulkan sebenarnya puisi lama yang ditulis oleh penyair pada tahun 50-an. Selanjutnya adalah prosa Angkatan 66. Ciri-ciri pada prosa pada periode ini adalah tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik, isi lebih luas dan umum, standar lebih umum dan lebih modern. Idealisme, kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti Pujangga Baru, tetapi tidak memendek seperti Angkatan 45. Selanjutnya adalah drama Angkatan 66. Pada periode mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan struktur drama pada umumnya. Memiliki cerita anti pilot, non-linear, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya, dan bersifat non-temestik. Penulis dramanya
yang terkenal antara lain adalah Renda, Arifin C. Nui Putu Wijaya, dan Rian Tiorno. Selanjutnya kita bahas adalah peristiwa penting pada angkatan 70-an. Sebelum itu kita bahas dulu penamaan angkatan 70-an. Istilah pertama kali diperkenalkan oleh Dani N. Toda dalam kertas kerjanya. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada angkatan 70-an. Iskandar Wasit dan kawan-kawan 1997 1998 sekitar situ menyebutkan bahwa pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, di antara lain seperti tersebut. Pada tahun 1970, Haji B. Jasin diadili majalah yang dituduh membuat cerita pendek yang menghina agama Islam. 2. Tahun 1973, Sutarji Koljum Bahri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran Rawamangun dan SMS Huta Galung. 3. Pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Keempat, pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Kelima, tahun 1977 muncul istilah angkatan 70-an dilontarkan oleh Dami N. Toda. Keenam, tahun 1980 novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Anantatur dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lainnya. Ketujuh, pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar peran sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. 8, pada tahun 1984 muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Dan banyak lagi peristiwa penting pada angkatan 70-an. Selanjutnya kita akan membahas sastrawan angkatan 70-an. Yang pertama kita akan bahas tentang Putu Wijaya. Putu Wijaya merupakan penulis yang memiliki keterampilan lengkap. Selain ia mampu menulis dengan baik di bidang prosa, ia juga mampu menulis dengan baik di bidang lainnya. Ia lahir di Tabanan, Bali, tanggal 11 April 1944. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UGM Universitas Gajah Mada pada tahun 1969. Pernah menjadi anggota Bangkel Theater pada tahun 1967, teater kecil pada tahun 1967, kemudian mendirikan dan memimpin Teater Mandiri Jakarta. Ia juga pernah tinggal dengan masyarakat komunal di Intoledo. Kedua, Sutarji Koljum Bahri. Sutarji Koljum Bahri lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Pendidikan akhirnya adalah jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Pernah mengikuti program di Universitas Lowas 1974 dan 1975. Pada tahun 1974, Sutarji mendapat hadiah puisi dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976 sampai 1977. Yang ketiga, Arifin C. Nover. Arifin Khairil Nover lahir di Cirebon, Jawa Barat, 10 Maret 1941. Meninggal di Jakarta 28 Mei 1995 pada umur 54 tahun genapnya. Atau lebih dikenal sebagai dengan Arifin C. Nor adalah sutradara teater dalam film asal Indonesia yang beberapa kali memenangkan piala pencitra untuk penghargaan film terbaik dan penulis skenario terbaik. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang Arifin yang belum bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya adalah keempat, Danarto. Danarto lahir pada tahun
pada tahun dan pada tanggal 27 Juni 1940 di Mojowetan, Suranget, Jawa Tengah. Ia adalah dosen di Institut Kesenian Jakarta sejak 1973. Lulusan Fakultas Asri Yogya tahun 1961. Ini pernah aktif di Sanggar Bambu, Jakarta. Ia juga pernah menjadi redaktur majalah Zaman 1979. Yang kedua adalah Iwan Simatupang, lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1928. Meninggal di Jakarta 4 Agustus 1970. Berpendidikan HBS Medan, Fakultas Kedokteran di Surabaya. Dia tidak sampai tamat ya. Pada tahun 1954 sampai 1958 perdalaman pengetahuan di Eropa di antropologi di Universitas Leiden, drama di Amsterdam, dan di filsafat di Universitas Sorbonne Paris. Pernah menjadi komandan pasukan Trip di Sumatera Utara tahun 1949 dan guru SMA Jalan Wijaya Kusuma di Surabaya. Selanjutnya ia adalah Budi Dharma. Budi Dharma lahir tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah dosen IKIV Surabaya, menyelesaikan pendidikan di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Pernah memperdalam pengetahuan di Universitas Hawaii. Master dalam Universitas Indian, Bloomington, Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935. Dari pasangan A. Ghaffar Ismail, asal Banu Hampu, Agam, dan Siti Nur Muhammad, asal dari Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri PERMI yang menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, dan SMA di Pekalongan. Taufik tumbuh dalam keluarga guru. Banyak sastrawan yang belum disebutkan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis karya sastrawan angkatan 70-an. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer itu merupakan pada waktu, bukan pada model puisi tersebut. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Adapun ciri-ciri periode ini adalah protes yang dikemukakan tidak seperti dalam periode 66 yang ditunjuk pada periode Orde Lama, kemunafikan, tetapi tentang kepincang masyarakat pada awal industrialisasi. Dan selanjutnya kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan. Selanjutnya banyak mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistik. Dan selanjutnya cerita dan pendidikan bersifat alegoris dan fabel. Selanjutnya hak asasi manusia diperjuangkan, kebebasan persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran analogi modern. Kritik juga ditemukan bagi penilaian. Dan jenis-jenis karyanya seperti struktur fisik. Puisinya itu bergaya bahasa matera menggunakan saranan keputusan, merupakan ulangan fakta, firasat atau kalimat, gaya bahasa, paralelisme, dan kombinasi dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjol tipologi. Dan lanjut selanjutnya adalah struktur tematik, yaitu protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Sadar bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Banyak mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistis. Cerita dan pelukisnya bersifat alegoris untuk fabel. Dan saya kira cukup sini yang bisa saya mengerti. Saya juga dangkal dalam ilmu. Saya harap ibu mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.